Kita ingin hasil besar dalam waktu yang singkat. Begitu hasilnya tidak sesuai harapan, semangat langsung. Seorang kreator yang terkenal hari ini mungkin pernah membuat ratusan video, tetapi sepi penonton. Seorang pegawai yang sukses hari ini mungkin pernah mengalami banyak penolakan. Pernah tidak teman-teman memperhatikan banyak orang yang punya mimpi besar, punya semangat besar, tetapi baru berjalan sebentar sudah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar bersama, saya Rahmat. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, kemudahan rezeki, dan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa video ini bukan untuk menggurui siapapun. Saya juga masih belajar, masih sering melakukan kesalahan, dan masih berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, mari kita jadikan video ini sebagai ruang diskusi dan belajar bersama. Pernah tidak teman-teman memperhatikan banyak orang yang punya mimpi besar, punya semangat besar, tetapi baru berjalan sebentar sudah menyerah. Padahal kemampuan mereka sebenarnya ada, bakatnya ada, kesempatannya juga ada. Lalu kenapa mereka berhenti? Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang alasan mengapa banyak orang menyerah terlalu cepat dan apa yang bisa kita pelajari dari hal tersebut. Saya ingin bercerita tentang seorang pemuda, sebut saja namanya Budi. Budi melihat banyak orang sukses dari internet. Ada yang menjadi YouTuber, ada yang berjual online, dan ada yang menjadi kreator konten. Akhirnya Pak Budi berpikir, kalau mereka bisa, saya juga bisa. Semangatnya luar biasa. Hari pertama membuat akun YouTube. Hari kedua membuat video. Hari ketiga mulai mengecek jumlah subscriber setiap 5 menit sekali. Hari keempat mulai bertanya, kenapa ya belum viral? Hari kelima mulai curiga, mungkin algoritma sedang memusuhinya. Hari keenam mulai menyalakan sinyal, hari ketujuh berhenti membuat video. Padahal jumlah videonya baru satu. Kadang kita tertawa mendengar cerita seperti ini. Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah banyak dari kita juga pernah seperti itu? Bukan hanya dalam membuat konten, dalam bisnis juga begitu, dalam olahraga juga begitu, dalam belajar juga begitu. Kita ingin hasil besar dalam waktu yang singkat. Begitu hasilnya tidak sesuai harapan, semangat langsung turun. Padahal proses baru saja dimulai. Teman-teman, dari kisah tadi kita belajar satu hal sederhana. Banyak orang menyerah bukan karena tidak mampu, tetapi karena harapannya terlalu tinggi dalam waktu yang terlalu cepat. Kita hidup di zaman yang serba instan, pesan makanan tinggal klik, pesan kendaraan juga bisa tinggal klik, belanja tinggal klik. Akhirnya tanpa sadar, kita juga ingin kesuksesan datang hanya dengan beberapa klik. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Seorang pedagang yang ramai hari ini mungkin pernah berjualan bertahun-tahun. Seorang kreator yang terkenal hari ini mungkin pernah membuat ratusan video, tetapi sepi penonton. Seorang pegawai yang sukses hari ini mungkin pernah mengalami banyak penolakan. Kadang kita baru olahraga 2 hari sudah berdiri di depan cermin mencari otot yang bahkan belum sempat datang. Kita baru menabung seminggu sudah membuka aplikasi bank setiap hari berharap saldo berubah menjadi miliaran. Padahal proses memiliki waktunya sendiri. Seringkali orang gagal bukan karena kurang pintar atau kurang berbakat. Mereka gagal karena berhenti terlalu cepat. Baru mencoba sebentar, sudah ingin hasil besar. Baru berjalan beberapa langkah, sudah kecewa karena belum sampai ke tujuan. Padahal keberhasilan seringkali bukan milik orang yang paling hebat,
tetapi milik orang yang bertahan lebih lama daripada orang lain. Nah, kalau tadi kita belajar dari seseorang yang terlalu cepat mengharapkan hasil, sekarang kita akan melihat contoh lain yang sering terjadi di sekitar kita. Ada seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Sari. Beliau ingin membantu ekonomi keluarga dengan berjualan makanan ringan. Hari pertama jualan, pembeli ada 2 orang. Hari kedua jualan, pembeli 1 orang. Hari ketiga jualan, yang datang malah tetangga untuk meminjam gula. Karena merasa dagangannya kurang laku, Ibu Sari mulai berpikir bahwa dirinya tidak berbakat berjualan. Akhirnya beliau berhenti. Beberapa bulan kemudian, ada tetangga yang berjualan produk serupa. Awalnya juga sepi, tetapi tetangganya terus mencoba, terus memperbaiki rasa, terus memperbaiki kemasan, terus menawarkan ke pelanggan. Setahun kemudian, usahanya berkembang. Perbedaan bukan pada bakat, perbedaan ada pada ketahanan. Satu berhenti terlalu cepat, satu lagi bertahan sedikit lebih lama. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kegagalan seringkali bukan tanda untuk berhenti. Kadang kegagalan hanya tanda bahwa kita perlu memperbaiki cara. Banyak orang melihat hasil akhir orang lain, tetapi tidak melihat perjuangan di belakangnya. Kita melihat toko yang ramai, tetapi tidak melihat masa-masa ketika tokonya sepi. Kita melihat video yang viral, tetapi tidak melihat ratusan video yang tidak viral. Kadang kita melihat seseorang sukses lalu berkata, "Wah, enak ya hidupnya." Padahal mungkin orang itu sudah jatuh bangun berkali-kali, sementara kita baru memulai kemarin sore. Yang sering membuat seseorang menyerah bukan kegagalan itu sendiri, tetapi cara dia memandang kegagalan. Kalau kegagalan dianggap akhir cerita, maka kita akan berhenti. Tetapi kalau kegagalan dianggap bagian dari proses, maka kita akan terus bergerak maju. Banyak orang mengira kegagalan adalah tanda untuk berhenti. Padahal seringkali kegagalan hanya menunjukkan bahwa kita perlu memperbaiki. Sahabat, dari 2 kisah tadi, kita mengambil pelajaran yang sangat berharga. Pertama, jangan berharap hasil besar dari usaha yang baru dimulai. Kedua, jangan menganggap kegagalan sebagai akhir perjalanan. Ketiga, keberhasilan lebih sering datang kepada mereka yang bertahan. Mungkin saat ini ada teman-teman yang sedang membangun usaha, sedang membuat konten, sedang mencari pekerjaan, sedang belajar sesuatu yang baru, atau sedang berjuang memperbaiki kehidupan. Kalau hasilnya belum terlihat, jangan buru-buru menyerah, karena bisa jadi yang membedakan antara berhasil dan gagal hanya beberapa langkah yang belum sempat ditempuh. Ingat, pohon yang besar juga berawal dari benih yang kecil. Bangunan yang tinggi juga dimulai dari satu batu pertama. Dan perjalanan yang panjang selalu dimulai dari satu langkah sederhana. Mari kita sama-sama belajar untuk lebih sabar dan proses yang lebih kuat dalam menghadapi kegagalan. Kalau teman-teman pernah berada di titik ingin menyerah, tetapi akhirnya berhasil bangkit, silakan tuliskan pengalaman teman-teman di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman tersebut bisa menjadi motivasi bagi sahabat yang lain. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Rahmat. Sampai jumpa di video belajar bersama berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.